Jadi hidup ini seperti ada seni ya, seni kita harus bisa mengolah diri kita, batin kita. Jadi kita punya hati ini sangat penting gitu. Jadi bahasa itu sim tu hitung jauh, itu manusia tuh punya hatinya yang terpenting gitu. Bukan apa-apanya, hatinya dia bagus, dia akan merubah, dia akan meroket terus. Ciptakan kehidupan kita yang baik, ya, sehingga kita bisa menjadi pelukis dari lukisan yang kita oret-oret di sebuah kertas. Jadilah pelukis, sehingga kita bisa menciptakan lukisan yang indah di kertas tersebut. Nah, di mana pentingnya pengembangan pikiran, termasuk dari apa yang kita buat saat ini juga berupa percakapan, bincang-bincang, diskusi dalam Dhamma. Ini juga sebenarnya tujuan atau sasaran utamanya adalah untuk pengembangan batin, pengembangan pikiran kita masing-masing untuk semakin mengasah kebijaksanaan. Kalena Dhamma Sakaca Eta Manggalamutamang. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Berbagi pengetahuan seputar pandangan dalam Buddha Sasana. Belajar bersama Dhamma ajaran Buddha. Perbincangan sehubungan dengan pelaksanaan praktek Dhamma. Inspirasi, motivasi, filosofi hingga jalan hidup. Kesemuanya akan kita bahas dan pelajari bersama dalam konten ini. Karena dengan belajar akan membawa kita mencapai kebebasan. Namo Buddhaya, salam damai dan sejahtera sahabat Dhamma dimanapun berada. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabda Sata bawaan tujuh kita hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Juni. Kita berjumpa lagi di acara Dhamma Sakaca. Dhamma Sakaca ini diawali oleh Bante Peter. Ya, Dhamma Sakaca hari ini para biku, nah, ada Bante Rizky dan Bante Buntario juga masih hari ini, karena kita belum ada spare tambahan. Nanti mungkin dekat-dekat masuk puasa kalau ada tambahan bisa ganti. Semakin banyak semakin tambah pandangan, tentunya kan semakin baik satu pandangan dari satu orang, karena setiap orang masing-masing memiliki pandangan. Dan untuk hari ini tema pembahasan yang akan kita coba bahas hari ini berhubungan dengan apa yang tidak dapat dilihat, apa yang tidak dapat diraba, sesuatu yang sifatnya abstrak tetapi dapat menghasilkan berbagai hal yang berupa bentuk nyata, yaitu adalah pikiran. Nah, sama seperti yang dimana kita duduk saat ini, ya, tikar yang kita pakai saat ini juga berasal daripada pikiran. Dari pikiran baru terbentuk berbagai macam benda nyata yang dapat digunakan, yang dapat dipegang. Nah, karenanya untuk hari ini yang sehubungan dengan pikiran, di mana dalam Buddha Sasana juga menitik beratkan pada pengembangan pikiran ini. Dari ajaran beliau yang manapun itu, beliau tampak lebih mengutamakan daripada pikiran ini, karena dari pikiran akan menghasilkan berbagai hal lainnya.
Kalau pikiran baik akan menjadi ucapan perbuatan yang baik. Kalau pikirannya tidak dapat dikendalikan juga akan menghasilkan perbuatan dan ucapan yang buruk, yang tidak ada manfaatnya. Nah, di sini mengenai pengembangan pikiran yang akan kita bahas saat ini, akan coba untuk ditanyakan kepada para Bante untuk menjelaskan ya, pengembangan pikiran itu menurut persepsi beliau. Nah, beliau ini bagaimana caranya yang dapat untuk dikatakan sebagai bentuk pengembangan pikiran, baik yang beliau lakukan berdasarkan pengalaman pribadi maupun yang ada di dalam pandangan beliau. Nanti beliau akan jelaskan. Ya, silakan coba Bante Rizky jelaskan terlebih dahulu. Ya, pengembangan pikiran. Dari kata-katanya kita sudah tahu ya gimana kita mengembangkan pikiran. Mengembangkan pikiran ke pikiran yang baik atau mengembangkan pikiran ke pikiran yang tidak baik. Ya, mengembangkan pikiran yang ke arah baik berarti hal-hal positif yang akan dikembangkan. Pikiran positif apa yang dikembangkan? Ya, banyak. Misalnya pikiran tidak berpikiran buruk terhadap orang lain, tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, tidak berpikiran untuk merugikan orang lain, mencelakakan orang lain, atau menyakiti orang lain. Nah, itulah mengembangkan pikiran, lebih ke arah yang baik, ke arah yang positif, ke arah yang benar. Sebaliknya ketika mengembangkan pikiran yang tidak baik, itu sebaliknya ke arah yang tidak baik, ya, cenderung menyakiti orang lain, merugikan orang lain, membuat makhluk lain menderita. Nah, itu pikiran-pikiran yang cenderung dikembangkan ke hal-hal yang tidak baik. Ya, sebagai mana kita hidup di kehidupan ini, haruslah kita mengembangkan pikiran yang baik. Ya, jangan kita memelihara pikiran-pikiran yang buruk. Ya, ketika kita mengembangkan pikiran-pikiran baik, tentunya benefit atau keuntungan yang kita dapat itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Dari pikiran baik itu semua akan kena, ya kan? Perbuatan kita juga akan baik, ucapan kita akan baik karena sudah mempunyai pikiran yang baik. Jadi segala hal yang kita lakukan itu akan membawa hal-hal yang baik ketika kita berpikiran baik. Nah, itu yang menurut saya. Lalu bagaimana caranya? Kira-kira bagaimana cara mengembangkan pikiran yang baik itu? Caranya mengembangkan pikiran baik yaitu, ya, kalau dipandang secara Buddhis, ya, kita harus meditasi. Ya, kalau secara Buddhis ya, salah satunya mungkin yang paling utama itu adalah meditasi. Ya, tidak ada hal-hal yang lain yang bisa membuat atau mengembangkan pikiran ini ke arah yang baik itu tanpa meditasi. Jadi salah satu
yang harus dilakukan adalah meditasi secara Buddhism ya. Jadi dengan melakukan meditasi ya, itu kan kita mengamati satu objek ya. Ketika kita mengamati satu objek tersebut, kita hitung beberapa detik atau berapa lama kita meditasi, itu akumulasi kebajikan kita itu terakumulasi dari pertama kita duduk meditasi sampai kita selesai meditasi. Kenapa Bante bilang perbuatan baik atau kusala ya yang terakumulasi di saat selama kita bermeditasi? Karena waktu kita mengamati satu objek itu, kita akan terkondisikan fokus terhadap hal-hal yang baik, terhadap maha kusala. Tidak ada sedikit pun akusala di situ. Apalagi kalau kita bisa kuat konsentrasinya terhadap satu objek. Jadi kusala atau maha kusala yang selama kita duduk meditasi itu terakumulasi. Tidak, apalagi konsentrasi kita kuatnya, hal-hal yang buruk atau pikiran-pikiran buruk tidak bisa masuk atau menyelinap ke dalam. Karena selama meditasi kita cenderung berusaha untuk memikirkan atau berkonsentrasi ke hal-hal yang baik. Nah, inilah salah satu untuk mengembangkan pikiran baik, yaitu dengan meditasi. Ya, kita fokus dengan satu objek. Kita selama duduk meditasi kita selalu konsentrasi pada hal-hal yang baik kepada satu objek. Ketika konsentrasi kita kuat, akumulasi perbuatan maha kusala yang terbentuk di sana itu terakumulasi ya selama kita duduk meditasi. Nah, oleh karena itu ya ini sangat membantu ketika seseorang bermeditasi. Inilah yang membantu untuk mengembangkan pikiran-pikiran baik. Nah, dari meditasi Bante Rizky sudah jelaskan ya mengenai meditasi, itu salah satu caranya. Sekarang coba Bante Bun ya kan, bagaimana cara mengembangkan pikiran itu mungkin di luar daripada yang dengan cara meditasi. Karena meditasi mungkin sebagian orang dengar kata meditasi itu tidak begitu tertarik atau sudah langsung mundur. Nah, kira-kira ada cara lainkah yang lebih kiranya berpotensi untuk pengembangan pikiran itu, tetapi dengan jalan yang kiranya dapat dilakukan oleh orang-orang secara umum? Ya, ini memang meditasi umum sudah diketahui. Memang meditasi akan bisa ada timbul panya. Nah, di sini apalagi yang bisa meditasi ya. Jadi kita bahas yang lebih jauh lagi. Ini juga berhubungan mereka yang punya dasar meditasi mungkin dia lebih mudah mungkin untuk mengembangkan pikiran yang baik. Dia mungkin bisa dengan cara dia sadar dia akan pergi mungkin ke tempat yang lebih baik, seperti berhubungan dengan teman-teman yang baik, kalyanamita yang baik, yang biasa berbuat kebajikan di lingkungan yang baik seperti sosial atau di lingkungan vihara. Dia banyak di sana, dia bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang baik, disebut kalyanamita, bisa melakukan banyak hal yang baik di suatu tempat yang baik. Nah, di sana dia juga bisa melihat, kemudian dia bisa ingin belajar karena dia sudah punya dasar seperti panya, walaupun sedikit dia akan belajar di sana sedikit demi sedikit. Oh, ini seperti apa orang ingin berbuat baik, dia akan belajar dan mengembangkan di sana juga. Selain dengan meditasi, dia akan banyak belajar karena dia akan memperbaiki dirinya ke arah yang lebih baik. Karena pikiran yang tidak baik mungkin dia akan merasakan ketika muncul pikiran yang tidak baik, dia akan
seperti pahit ya hati ini, luka gitu, banyak menyakiti, banyak bikin nyesal dirinya sendiri terutama gitu. Nah, ini yang selain seperti ucapan baik, perbuatan baik, mungkin kelihatan, mungkin pikiran yang tidak baik atau tercela itu mungkin sulit dilihat bagi orang lain, jadi diri kita sendiri yang tahu. Jadi dia akan, kalau punya pannya, walaupun dia sedikit, dia akan ingin belajar gitu, ingin belajar yang lebih baik dengan teman-teman yang tadi seperti saya bicarakan, yang kalian minta, dia akan mencari ini, oh teman yang sepadan dengan dia dapat belajar untuk keluar dari pikiran seperti hal-hal yang buruk yang selalu menghantui pikirannya. Mungkin dia juga letih gitu dengannya. Itu bagi yang sadar mungkin. Kalau yang tidak menemukannya, mungkin dia akan terus begitu, terus dia akan juga cepat jenuh, bosan, dia akan seperti dapat seperti mental yang kurang bagus, dia akan dapat gangguan ini itu, dia akan sulit bersosialisasi dengan orang banyak, apalagi di lingkungan-lingkungannya makin besar. Jadi di lingkungan yang kecil saja dia mungkin sulit itu, sehingga hal-hal yang itu bawa hal yang negatif buat dia, seperti dikucilkan orang tidak senang sama dia, jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang dia tidak mengembangkan pikirannya, dia akan terjadi hal yang seperti itu, seperti cacat mental itu. Jadi orang itu ketika dia bicara, dia kan tidak pikir, dia akan mudah menyakiti orang, terus ya sebab mungkin ini banyak terjadi di lingkungan-lingkungan kita sendiri dan di masyarakat umum. Pada dasarnya itu kita bisa melihat kenapa ada orang yang begini, begitu, begini, ya itu yang menjadi hidup ini seperti ada seni ya, seni. Kita harus bisa mengolah diri kita, batin kita. Jadi kita punya hati ini sangat penting gitu. Jadi bahasa itunya itu simple jauh itu, manusia itu punya hatinya yang terpenting gitu. Bukan apa-apanya, hatinya dia bagus, dia akan terus, dia akan merubah, dia akan meroket terus, jalan terus itu. Dia akan tahu ini akan diperbaiki sedikit-sedikit sampai dia mencapai puncaknya di suatu saat, mungkin itu akan terjadi. Jadi itulah mungkin yang bisa saya jelaskan sedikit pengalaman yang seperti itu. Mungkin ada yang lebih paham, mungkin bisa lebih menjelaskan lebih detail lagi. Jadi selain meditasi, yaitu caranya kita untuk meningkatkan kita punya batin dan mental yang lebih baik itu dengan hal-hal yang positif. Ya, itu saja. Cukup bagus ya. Nah, sebenarnya kalau ini saya tambahkan, memang terkadang untuk meditasi mungkin perlu identik dengan yang namanya durasi. Nah, harus duduk berapa lama, kan? Nah, atau harus berada di tempat yang seperti apa. Tapi di sini kalau untuk pengembangan batin, yang kiranya bisa dengan mudah kita lakukan, kiranya juga tidak terlalu sulit. Ini sekedar tambahan ya, atau masukan yang menurut saya juga bisa berguna dalam pengembangan batin kita. Itu coba pada saat baru pertama kali buka mata di pagi hari, tumbuhkan pikiran positif di dalam diri itu. Nah, hari ini apa ya manfaat yang kiranya akan kita berikan untuk kehidupan di hari ini. Nah, di sini sudah mulai positif itu muncul, dan kemudian akan mulai mencari-cari mana hal-hal yang dapat memberikan manfaat. Inilah bentuk pengembangan batin. Ya. Atau misalnya di saat sebelum akan tidur, coba merenungkan dari apa yang sudah dilewati hari ini, dan kiranya buat rencana untuk besok apa saja yang ingin dilakukan, yang berupa hal-hal yang baik yang dapat meningkatkan kualitas mental dan pikiran kita. Nah, selanjutnya, karena berbicara tentang pikiran, pastinya kita akan bersinggungan dengan yang namanya kebahagiaan. Karena tujuan mengendalikan pikiran,
tujuan mengembangkan pikiran tidaklah lain dan tidaklah bukan tentunya adalah untuk kebahagiaan di dalam hidup kita. Karena seperti apapun yang kita usahakan, kalau bukan kebahagiaan sebagai hasilnya, maka tidaklah ada balasan yang sepadan dari apa yang dikerahkan tersebut. Omong bahasa mudahnya ya katakanlah rugi. Makanya harus kebahagiaan lah sebagai hasil timbal baliknya. Jadi di sini pertanyaannya, seberapa besar pikiran itu mempengaruhi kebahagiaan? Nah, coba Bante Ibu jelaskan. Jadi kebahagiaan ini sungguh sangat didam-idamkan oleh semua makhluk, baik dari alam manapun di dalam istilah Buddhis itu sangat didambakan. Jadi kebahagiaan ini sulit dilukiskan ya. Setiap makhluk mungkin punya dia punya kemampuan cara berbahagia, mungkin cara mereka dari dasar-dasar mereka, kehidupan mereka. Setiap makhluk mungkin memiliki cara dia itu yang berbeda-beda, seperti apa juga dari karma perbuatannya itu kan. Dia berbuat baik sebesar apa, seperti apa, jadi itulah yang dia bisa nikmati dan dia bisa kembangkan kebahagiaan ini. Begini dia teringat mungkin dia berbuat baik atau apa, kebahagiaan apa, seperti dia teringat dia menyokong orang tua atau menyokong para biku sangha atau menyokong siapapun yang baik atau yang hal-hal yang baik. Disitulah dia bisa mengembangkan pikiran-pikiran seperti kebahagiaan, dia bisa nikmati yang itu. Dan mungkin di satu sisi dia juga bisa muncul pikiran yang tidak baik, tidak bahagia juga bercampur di situ. Selama masih di alam manusia ini ya begitu. Setelah pikiran bahagia lewat ya dia muncul lagi tidak bahagia. Mana yang lebih banyak dia nikmatin ya itu adalah dari penentuan, mungkin dari karmanya itu dia yang dia perbuat ya, yang tiap hari dia nikmatin bahagia lebih banyak atau pikiran yang tidak bahagia yang lebih banyak, itu dia sendiri yang lebih bisa nikmatin dari si orangnya itu. Jadi banyak berbuat baik, mungkin banyak seperti ya, tersenyum apa itu juga berbuat baik yang sangat sangat mudah gitu. Hal yang dari hal kecil sampai yang hal besar itu. Jadi seperti itu dia kesempatan di dunia ini, dia semakin banyak berbuat baik dia akan makin banyak bahagia. Ya itulah yang sangat dianjurkan oleh seperti para Buddha dan para Arahat juga, sebagai orang-orang yang luhur, orang yang baik, guru-guru juga selalu menganjurkan kita untuk banyak berbuat baik. Itulah mungkin dia punya fungsi kebahagiaan ini. Walaupun katanya kebahagiaan pun tidak kekal, tapi kita ingin terus menikmati kebahagiaan ini sebanyak mungkin karena masih ada panah ingin. Walaupun dia tidak kekal kebahagiaan ini, sebentar berlalu nanti muncul pikiran yang tidak baik lagi begitu terusnya. Jadi semakin dia banyak bikin hal yang baik, mungkin dia akan muncul pikiran-pikiran yang positif. Itu memang timbal balik dari hukum alam ini, hukum karma ini. Dari segi ya sangat mempengaruhi ya, bahagia ketika seseorang bahagia atau sebaliknya tidak bahagia, itu sangat mempengaruhi pikiran. Ketika seseorang bahagia, dia akan mempengaruhi pikirannya dia. Kenapa saya bilang akan mempengaruhi? Ketika seseorang bahagia, cenderung pikiran-pikirannya akan ke hal-hal yang baik, ke hal-hal yang positif. Karena dia sedang dalam batinnya sedang punya perasaan bahagia. Jadi hal-hal yang buruk sulit untuk menyelinap di sana. Karena perasaan bahagia ya.
Jadi cenderung akan membawa juga akan mendorong membentuk pikiran-pikiran yang baik. Ketika seseorang punya maksudnya tidak bahagia, akan mendorong pikiran-pikirannya untuk melakukan sesuatu yang buruk. Misalnya mencelakai orang, menyakiti orang, ya. Apalagi kalau misalnya tidak bahagianya karena benci, ya. Itu akan mendorong pikiran seseorang untuk melukai seseorang, mencelakakan seseorang karena sudah tidak bahagia. Cenderung rasa benci itu yang lebih dominan, sehingga mendorong pikiran-pikiran ini untuk berpikir melakukan sesuatu untuk menyakiti orang yang dia benci, ya, orang yang dia tidak suka, ya. Nah, itu sangat berpengaruh, ya. Ketika seseorang bahagia atau tidak bahagia akan mempengaruhi pikiran mereka masing-masing, gitu. Jadi pikiran, ya, itu berhubungan sekali dengan kebahagiaan. Nah, intinya, karena kalau pikiran itu sedang tidak dalam kondisi yang baik, pastilah kebahagiaan itu tidak timbul. Contohnya misalnya, ya, apabila seseorang itu sedang dalam mood yang baik, dan dalam pikiran yang baik, tiba-tiba ada orang lain itu yang melihat dengan tatapan yang sedikit agak aneh, bagaimana responnya? Mungkin akan mengira bahwa orang ini lucu juga, ya. Ini ketika pikiran itu dalam keadaan yang baik, dalam suasana yang baik. Tapi di sini, kalau pikiran dalam suasana yang tidak baik, terdapat orang yang menatap dengan tatapan yang tidak biasa, aneh-aneh, kira-kira apa yang akan muncul di sana? Tentu akan emosi, ya, ada pikiran-pikiran jahat lainnya. Nah, inilah. Jadi seberapa besar pengaruh pikiran terhadap kebahagiaan, ya di sana. Nah, tapi di sini ingin sedikit meluruskan juga atau membagikan juga bahwa sebenarnya pikiran yang bahagia itu belum tentu juga akan mengarahkan pada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Nah, bagaimanapun dua sisi, ya, yang mana kalau berlebih itu pasti akan ada dampak buruknya. Contoh, ketika misalnya kita dalam keadaan yang sangat bahagia sekali, yang umumnya ya orang awam memiliki kebahagiaan yang sangat besar, akan kemana larinya? Bisa akan ada perayaan-perayaan untuk selebrasi, ya, menikmati apa yang kesuksesan yang membuatnya bahagia itu. Nah, seperti misalnya dengan minum-minuman keras, minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya. Mana ini bukanlah jalan yang benar, bukan jalan yang membawa pada manfaat. Atau misalnya makan berlebihan tanpa memikirkan tentang apa dampak dibaliknya, makan manis terlalu banyak dan sebagainya, kan karena bahagia juga bisa mengarahkannya ke arah sana, seolah lost control. Makanya di sini pentingnya memiliki pemikiran itu, yang mana dari pikiran yang standar, pikiran yang tenang, pikiran yang damai, itu untuk mengarahkan kepada hal-hal yang berupa kebahagiaan itu. Jadi dengan memiliki pemikiran yang baik itu, pemikiran yang damai katakanlah, seseorang dalam melakukan atau memutuskan berbagai hal juga tetaplah sesuai dengan konteks yang berjalan dengan hukum alam. Jadi tidak bertentangan, karena kalau misalnya kita bertentangan dengan hukum alam, ujung-ujungnya pun tidak akan ada kebahagiaan. Jadi seperti kita kasih ilustrasi, ya. Ada satu orang, ya kan, karena di sini berbicara kebahagiaan, tentunya juga akan arahnya lagi pada pencapaian, ya. Ada dua tipikal orang, ya, yang mana di sini akan menandakan betapa pentingnya itu kita memiliki pikiran yang terkembang. Nah, orang pertama itu terlahir dalam keadaan yang serba kurang. Nah, secara ekonomi kurang, secara pengetahuan tentunya juga jadi kurang karena tidak bisa menempuh pendidikan, ya. Secara modal dan lain sebagainya juga tidak begitu mendukung. Nah, di sini orang tersebut kemudian berpikir bahwa dirinya tidaklah akan dapat sukses. Dan ketika dia ditanyakan,
Mengapa orang-orang lain, ada orang-orang tertentu yang dapat mencapai kesuksesan? Apa yang akan dia jawab? Nah, dia menjawab dengan jawaban bahwa itu karena mereka beruntung. Karena mereka memiliki keluarga yang mapan. Ini jawabannya. Sekarang pertanyaannya, ya kan? Apakah orang yang memiliki pemikiran seperti ini dapat untuk meraih sukses di dalam hidupnya? Tentu pastinya sudah dapat diketahui. Tidak. Kan? Karena dari cara dia berpikir yang mana sudah menutup pintunya sendiri. Nah, lalu ada juga orang yang terlahir dari keluarga yang berada. Dari keluarga kaya, mampu dan sebagainya. Tapi setiap tahunnya dia selalu menggunakan uang untuk berobat. Untuk mengobati dirinya yang sakit-sakitan, yang banyak penyakit merundung. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak dapat mengontrol makanannya. Ya, seperti misalnya ya gula darah, kolesterol dan sebagainya harus dia kontrol. Jadi dari dua jenis orang ini, yang mana satu itu dari keadaan yang kurang mampu, satu dari keadaan yang kaya, keduanya karena tidak memiliki cara berpikir untuk berkembang, untuk mengembangkan pikiran, hasilnya juga tidak menemukan kebahagiaan. Nah, jadi ini karena bertentangan dengan hukum alam, yang mana seharusnya kalau ingin hidup sehat, gitu kan, dari orang yang berada tersebut, dia harus mampu untuk menjaga pola makannya, harus mengatur bagaimana menerapkan pola hidup sehat. Tapi hanya bergantung pada obat terus-menerus juga tidak akan terjadi apa-apa. Lalu di sini kemudian akan kita bahas, banyak yang berpandangan bahwa, atau bukan banyak, mungkin hampir semua orang ya, mungkin hampir semua orang berpandang bahwa masa kini itu adalah hasil daripada masa lalu. Ya. Dan masa depan adalah hasil daripada masa kini dan masa lalu. Sekarang tolong menurut pendapat atau opini para Bante ini, apakah Bante sejalan dengan pandangan seperti ini, ataukah bertentangan, ya, atau bagaimana? Coba tolong dijelaskan. Ya, Bante Rizky dulu. Ya, tidak bisa terlalu berpatokan dengan cara berpikir seperti itu ya. Ketika kita berpikir saya hidup saat ini karena saya mewarisi karma-karma masa lampau saya hidup susah begini, dengan hidup susah begini, dengan fisik yang tidak mendukung seperti ini, misalnya ada kekurangan fisik di dalam fisiknya, misalnya tangannya ada satu yang cacat misalnya, dia sudah mulai ibaratnya membuat satu pemikiran bahwa ya ini karena karma masa lampau saya, dan saya harus terima karma masa lampau ini. Ya sudahlah, apa boleh buat, saya harus terima. Tidak bisa berpikiran seperti itu ya. Ketika orang punya pemikiran seperti itu, maka cenderung dia pola pemikirannya sudah salah. Kenapa Bante bilang salah? Karena dia sudah ya menyerah, ya menerima. Ya udahlah begini, memang udah karma saya, memang udah karma masa lampau saya yang harus saya hadapi, yang harus saya terima. Itu salah ya, pemikiran seperti itu. Ya, pemikiran yang benar adalah ketika kita tahu kondisi yang kita terima di kehidupan sekarang, kita harus berpikiran bijaksana, berpikiran positif, bahwa segala sesuatu bisa dirubah. Tidak
menyalahkan karma masa lampau, tidak menerima sepenuhnya karma masa lampau, dan tidak berbuat apa-apa, hanya menyerah, hanya berdiam, tidak berusaha, tidak melakukan sesuatu, itu salah. Kita bisa merubah karma masa lampau kita di kehidupan sekarang. Kita bisa rubah kalau kita punya keinginan untuk merubah itu. Kalau kita tidak punya keinginan untuk merubah, ya tidak bisa menerima bulat-bulat. Tidak ada usahanya di situ, tidak adanya berjuang di situ, tidak adanya pikiran positif, pikiran yang bijaksana untuk merubah kehidupan, menerima bulat-bulat hasil dari karma masa lampau. Ya, itu cukup bodoh ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah merubah dengan kondisi yang kita dapati saat ini di kehidupan sekarang. Kita bisa rubah. Kita bisa rubah karma masa lampau itu ketika kita ingin merubah itu. Jadi tidak kita menerima mentah-mentah ya, dan tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan sesuatu untuk merubah hal-hal itu. Kita bisa merubah, misalnya begini, taruhlah di kehidupan sekarang kita terlahir di keluarga yang miskin, ya, orang tua kita sulit untuk menyekolahkan kita gitu. Taruhlah dia bisa mampu menyekolahkan kita sampai tingkat SD atau SMP, tapi kita bisa berjuang dengan apa? Raih beasiswa untuk dapat SMA, untuk dapat ke jenjang universitas. Ketika kita bisa berjuang untuk mendapatkan beasiswa atau dapat bantuan dari donatur-donatur untuk menyokong kita sampai sekolah, sampai lulus universitas, kita bisa merubah kehidupan kita dari kehidupan yang tidak ada apa-apanya, kehidupan yang taraf, kehidupan yang ibaratnya kita bisa bilang miskin, kita bisa merubah. Kita bisa berjuang, selesai kuliah kita bisa berjuang untuk meraih kesuksesan. Jadi kita tidak ibaratnya biar orang tua saya susah, ya ini saya bakal susah juga di kehidupan berikutnya. Tidak menerima mentah-mentah seperti itu. Kita bisa merubah dengan apa? Yaitu cari kesuksesan untuk merubah karma masa lampau itu bisa. Ya, dengan kita berjuang untuk merubah hal-hal itu, maka tidak menutup kemungkinan kita membuka yang tangan kita yang tertutup, kita bisa membuka tangan yang terbuka. Segala sesuatu bisa kita buat, kita bisa ciptakan sendiri. Kita bisa menciptakan karma kita. Kita bisa menciptakan karma kita sendiri kalau kita mau. Jadi kita tidak boleh pesimis ya. Kita bisa menciptakan karma kita sendiri. Jadi kehidupan sekarang ini untuk di kehidupan berikutnya, ya iya, kita harus ciptakan dari sekarang. Jangan pesimis, ya terima aja karma masa lampau, tidak ya. Nah, seperti itu yang Bante, pandangan Bante. Kalau Bante Bun, tolong jelaskan. Jadi kalau punya pemikiran yang begitu memang kurang tepat ya, itu seperti masa lalu yang saat ini memang ada, kita membawa karma masa lampau, tapi tidak 100% bisa membuat kita itu ya pasrah, oh saya ini pembawaan dari karma lampaunya begini, hidup susah begini, jadi dia terima saja tanpa berusaha. Jadi hal ini bisa banyak contoh, kita lihat orang-orang yang hidupnya susah seperti Jack Ma itu kan, contoh yang susah sekali dia bisa merubah. Seperti juga para olahragawan yang seperti buntung kaki itu banyak, dia bisa cara itu untuk jadi terkenal, banyak contoh lagi itu. Jadi
tidak sepenuhnya kalau karma masa lampau juga bisa menentukan kita untuk ke masa saat ini. Jadi kita sendirilah mungkin yang menentukan saat ini untuk ke depan. Jadi yang lebih tepat gitu. Jadi kita masih bisa punya kesempatan untuk merubah cara hidup kita itu, masa depan kita untuk ke depan. Jadi pada saat sekarang kita ada di dunia ini saat ini. Jadi hal itu yang bisa membuat kita terus bisa berusaha dan berpikiran lebih positif, itu yang membuat kita sebagai lahir sebagai manusia yang lebih hal yang spesial itu yang di situ itu. Jadi tidak semata-mata hanya melihat bahwa ini adalah takdir saya begini, mungkin berpikiran hal yang agak negatif gitu kan. Jadi dia terima sudah pasrah, jadi tidak begitu. Jadi kita sendiri masih bisa mengubah hidup kita, seperti yang saya contohkan. Hal-hal itu banyak terjadi di dunia ini. Orang yang tidak kita terpikirkan bisa berubah. Jadi 180 derajat hidupnya berubah karena dia mau berusaha. Itu dia terus tekun damai. Tapi kita juga memang harus butuh sebuah perjuangan dan yang mendukung, seperti faktor kebijaksanaan juga harus ada sedikit paling enggak untuk mendukung, untuk berbuat. Kalau kita hanya terima pasrah-pasrah saja, mungkin itu punya pikiran yang begitu sulit, itu pikiran yang tidak bisa membuat kita untuk lebih baik ya. Itulah, jadi kita sedikit yang bisa membuat kita lebih baik ya, itulah kita akan berubah terus dalam hidup ini. Kita yang mengubah diri kita sendiri. Orang lain tidak akan bisa mengubah orang lain, hanya mendukung saja, hanya faktor-faktor pendukung ya, itu saja. Oke, baik, satu pendapat ya, di mana pendapat yang mungkin mengatakan bahwa masa lalu itu adalah penentu dari masa kini, dan masa kini juga masa depan ditentukan dari masa kini. Itu terbantahkan dari kedua opini yang para Bante telah sampaikan. Memang secara garis besar tentunya pandangan semacam ini tidaklah tepat sepenuhnya. Walaupun ada bagian-bagian yang memang benar, karena dari apa yang kita lakukan di masa lalu itu membentuk karakter atau hal modal-modal yang ada pada diri kita saat ini. Namun bukan berarti 100% itu bergantung dari itu semua. Karena masih terdapat jalan di mana kita harus melakukan pilihan untuk memilih apakah ingin lebih berkembang ataukah tetap di sana, ataukah malah semakin merosot. Kan seperti itu pilihannya. Makanya ini sejalan dengan apa yang Sang Buddha ajarkan. Walaupun Sang Buddha dalam ajarannya itu menitik beratkan tentang hukum karma, di mana segala sesuatu itu berdasarkan dari apa yang telah diperbuat sebelumnya, lalu menjadi buah di kehidupan berikutnya. Jadi ada karma, ada wipaka, ada karma, ada hasil karmanya, ada buahnya. Nah, di sini tetapi Sang Buddha juga mengajarkan bagaimana agar murid-muridnya itu, yang tentunya kita pasti sudah banyak sekali mendengar ya, begitu familiar, di mana Sang Buddha mengajarkan untuk jangan terpaku pada masa lalu, jangan juga merindukan masa depan. Hiduplah pada saat ini, pada momen ini. Nih, inilah yang mana beliau di sana menitik beratkan bahwa kehidupan saat inilah yang kita harus pilih untuk menentukan diri kita dapat mengubah apa-apa saja dari perbuatan-perbuatan lalu ya, yang kita peroleh di kehidupan ini, dan untuk menjadi apa yang akan kita raih di masa depan. Di sini ada satu lagi ya ungkapan yang ingin coba saya tanyakan
Nah, untuk para Bante ini biar terasah ya cara berpikirnya. Katakanlah hubungan ya, hubungan satu dengan yang lainnya atau relasi, tahu ya relasi. Nah, di sini ada juga pendapat atau pandangan yang mengatakan bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu berasal daripada relasi, ya, daripada hubungan, apa namanya, ya katakanlah interaksi atau sosialisasi satu dengan yang lainnya. Ini kebahagiaan dari sini. Jadi kalau misalnya hubungan itu baik, interaksi itu baik, sosialisasi itu baik, relasi itu baik, maka sana ada kebahagiaan. Tapi kapan hubungan di dalam satu relasi itu tidak baik, maka sana adalah penderitaan yang akan kita raih. Makanya di sini kebahagiaan berasal daripada relasi. Apakah pendapat ini atau pandangan ini benar adanya ataukah tidak? Coba Bante Bun. Kebahagiaan ya sangat penting juga di sini, walaupun tidak sepenuhnya ini terjadi mungkin. Terutama yaitu dari hubungan dari lingkungan seperti relasi di teman-teman dalam keseharian juga berpengaruh. Dari salah satu faktor itu berhubungan, ya, kita berhubungan dengan teman-teman yang baik gitu. Kalau Anda berhubungan tiap hari dengan orang yang tiap hari omong kotor, mungkin Anda akan tidak bahagia dan ingin cepat-cepat pergi dari situ mungkin. Yang dia tidak sesuai dengan pikiran. Dia tiap hari ini di sana tidak ada hal-hal yang sulit untuk bahagia di sana. Jadi bagaimanapun Anda sendiri juga memang dikatakan ya Anda bisa membahagiakan diri sendiri, itu mungkin ada juga, tapi karena lingkungan tekanan dia punya energi yang negatifnya lebih banyak, mungkin ini juga akan menekan diri kita juga gitu. Jadi seperti kita hidup seperti istilah sekarang toksik gitu. Kita tiap hari menghadapi lingkungan yang toksik itu, Anda juga akan letih. Mungkin Anda punya pikiran, punya pengembangan yang bagus, mungkin pikiran yang bagus, mungkin itu bisa menahannya mungkin, walaupun sesekali akan kadang bisa blunder gitu. Tapi kalau Anda hidup di lingkungan yang lebih baik, mungkin yang lebih banyak hal baik, mungkin di situ Anda akan lebih banyak berbahagia, akan mudah untuk mengembangkan hal-hal yang baik juga, karena di sana paling tidak bisa ada keserasian, keseimbangan dengan lingkungan tadi, relasi tadi yang dia bisa berbuat juga hal yang baik gitu. Jadi dia punya kelebihan dan kekurangannya gitu, walaupun ya kata orang itu kita sendiri juga bisa berbahagia, tapi kita dari level itu kita setingkat apa kita bisa menahan hal-hal yang negatif itu. Tapi kalau kita masih punya keterbatasan, mungkin kita juga akan kalah suatu saat, karena seperti ibaratnya tarik tambang 1 melawan 10 suatu saat akan kalah. Tapi kalau ada seimbang mungkin masih bisa fight gitu. Jadi kalau dia seimbang, serasi itu lebih mudah, sangat mudah untuk maju ke hal-hal yang lebih positif, lebih baik, dan lebih maju dalam hal-hal yang lebih baik dan baik lagi gitu. Ya, gitu. Ya. Jadi intinya Bante Bun tidak sependapat ya dengan pandangan ini. Ya, kurang sependapat. Bante Rizky. Ya, menurut saya kebahagiaan itu kita ciptakan sendiri, tidak berpengaruh dari lingkungan. Lingkungan itu mau mempengaruhi kita supaya kita tidak bahagia, itu sebenarnya
nggak salah satu penyebab utama yang membuat batin kita menjadi tidak bahagia. Tidak ya, salah. Karena kebahagiaan yang kita ciptakan sendiri. Kita mau bahagia, mau tidak bahagia dari kita sendiri. Lingkungan luar tidak bisa menjadi 100% bisa mempengaruhi kita, mempengaruhi batin kita, mempengaruhi pikiran kita. Tidak bisa. Apalagi praktisi yang benar-benar bagus ya latihannya ya. Kondisi apapun yang terjadi di luar tidak akan berpengaruh terhadap batin dia. Ya. Kita bisa contohnya seperti Sang Buddha kita lah ya. Ketika Dewadatta mencoba untuk melukai beliau, apakah di saat beliau itu marah-marah? Apakah di saat itu Sang Buddha ibaratnya kesal atau penuh kebencian terhadap Dewadatta? Tidak ya. Di saat Sang Buddha difitnah oleh Dewadatta, Sang Buddha juga tidak mengeluarkan ibaratnya emosi-emosi negatif. Sama sekali tidak berpengaruh ya. Apapun yang Dewadatta lakukan terhadap Sang Buddha untuk ibaratnya dalam artian kayak ingin supaya Sang Buddha celaka, supaya Sang Buddha menjadi namanya tidak baik, sama sekali tidak berpengaruh terhadap Sang Buddha. Ya seperti itu yang Bante ceritakan. Jadi kondisi kebahagiaan itu kita ciptakan sendiri. Orang lain tidak bisa membuat kita bahagia. Lingkungan tidak bisa sepenuhnya membuat kita bahagia. Diri kita sendirilah yang membuat diri kita bahagia. Ketika kita bisa membuat diri kita bahagia, kemanapun kita berada, maupun di lingkungan yang seburuk apapun, kita tetap bahagia. Kita tidak terusik dengan lingkungan itu. Walaupun lingkungan itu sangat buruk, sangat tidak cocok buat kita, tapi kita tidak terusik dengan hal-hal tersebut. Kondisi apapun, tidak hanya di lingkungan, kondisi apapun itu tidak mengusik batin kita untuk membuat diri kita tidak bahagia. Nah, itu yang Bante bilang, kebahagiaan itu kita ciptakan sendiri. Kita mau bahagia atau tidak bahagia, kita tentukan sendiri, kita pilih sendiri. Nah, itu dari pandangan Bante. Ada satu pandangan ya. Satu pandangan di mana kebahagiaan berarti bukanlah berasal daripada relasi. Walaupun sini saya ingin jelaskan sedikit kenapa ada pandangan seperti ini. Kebahagiaan yang menyatakan bahwa kebahagiaan itu sesungguhnya berasal daripada relasi. Pertama-tama pandangan ini muncul dari seorang yang memang mungkin tidak mengenal Buddha Sasana. Berdasarkan apa yang beliau lihat di dunia dan berdasarkan pengetahuan serta kebijaksanaan yang beliau olah sendiri. Nah, jadi ada umpamanya gini, atau cara penjelasannya ya, kenapa ada pandangan semacam ini. Yang mana kebahagiaan itu ditentukan daripada relasi. Karena pertama, kalau kita berbicara kebahagiaan, tentunya juga berbicara dengan penderitaan. Karena kebahagiaan dengan penderitaan itu ya ibaratnya itu dua hal yang saling mendukung satu sama lain. Kalau ada kebahagiaan, pasti di sisi sebaliknya itu ada penderitaan. Nah, jadi tidak mungkin ada kebahagiaan kalau tidak ada penderitaan. Nah, karena ada penderitaan juga tentunya ada kebahagiaan. Nah, di sini dari adanya relasi ini, hubungan di antara
manusia, sesama makhluk hidup saat ini, seperti kami di sini ada bertiga. Nah, dengan adanya bertiga seperti ini, tentunya akan ada yang mana arahnya itu untuk perkembangan. Nah, kan ada interaksi. Dari interaksi itu akan ada muncul. Nah, kira-kira harus ada yang lebih baik dari ini. Nah, inilah yang membuat mengapa kebahagiaan itu ada karena adanya relasi. Karena dengan tahu bahwa kita sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk sosial, nah, tentunya ketika sudah terlahir dalam keadaan lingkungan di sosial masyarakat seperti ini, nah, kira-kira setelah lahir ke dunia ini, telah hidup di lingkungan seperti ini, kira-kira harus bawa diri kemana? Pasti harus bawa diri ke arah yang lebih baik. Nah, bagaimana caranya meraih sukses dan sebagainya. Dan tujuannya apa? Tujuannya tentu adalah untuk kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu sebenarnya dari mana? Kebahagiaan itu dari merasa bahwa diri sendiri itu dapat diterima oleh orang lainnya. Kebahagiaan yang kita raih itu dapat diterima oleh orang lainnya. Tentu ada kebahagiaan di sana. Sekarang kalau misalnya kita terlahir ke dunia ini seorang diri, nah, tidak tahu lahir dari apa, pokoknya terakhir dunia seorang diri, udah tidak melihat siapa-siapa, hanya sendirian di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan keadaan demikian, kita tidak tahu ada manusia lain di dunia ini, hanya sendirian. Pertanyaannya, apakah kita akan mengembangkan diri untuk bahagia atau tidak? Mungkin kita tidak pernah tahu bahagia itu apa, penderitaan itu seperti apa, kita juga tidak tahu, karena kita lahir sudah sendirian. Nah, ini makanya orang tersebut mengatakan bahwa relasi itulah sesungguhnya yang merupakan asal muasal satu kebahagiaan. Nah, tapi di sini ketika kita berbicara demikian, kalau dari segi pandang Buddhis, ya dari diri sendiri, dari pikiran sendiri, itulah kita dapat menemukan kebahagiaan. Jadi sekalipun kita hanya seorang diri, ya kan, tapi ketika kita berhadapan dan memiliki banyak ya kebijaksanaan, nah, di sanalah kebahagiaan itu dapat terbentuk. Seperti misalnya para paceka Buddha misalnya, ya seperti itu. Beliau tidak bergantung daripada relasi, daripada sosialisasi dengan yang lainnya. Karena diri beliau sudah bahagia dengan kedamaian yang beliau peroleh sendiri. Lalu berikutnya, ini juga berdasarkan pandangan ya. Tidak tahu kalau dalam Buddhisnya ada atau tidak, saya juga ya coba nanti kita bahas. Di sini tidak adanya yang dikatakan sebagai trauma. Tahu trauma ya? Sekarang menurut pandangan Buddhis yang para Bante ketahui, kira-kira dalam Buddhis ini mengenal tidak sih apa yang disebut dengan trauma ini? Nah, jawaban dari Rizky. Kalau pandangan Buddhis ya, sebenarnya trauma itu 11-12 dari penyesalannya. 11-12 hampir sama mereka. Kita trauma akan kejadian sesuatu. Kita trauma karena tertimpa kemalangan. Kita trauma waktu bencana datang. Kita trauma ketika waktu sekolah mendapat nilai yang tidak bagus, kita tidak naik kelas, kita trauma. Kita trauma kehilangan bapak ibu kita, itu trauma. Trauma akibat hal sesuatu yang menimpa, keburukan yang terjadi ke kita, dan cenderung batin kita menolak. Kenapa ya hal ini terjadi sama saya? Kenapa ya kemalangan ini terjadi terhadap saya, bukan kepada orang lain? Saya kok selalu ya di kehidupan saya selalu menerima hal-hal buruk, kemalangan-kemalangan, bencana-bencana selalu terjadi pada saya. Itu yang menyebabkan trauma terhadap seseorang, sehingga dia tidak
rasa putus asanya akan kehidupan ini cukup besar akibat trauma itu. Ya. Nah, kalau di Buddhism ini cenderung menolak, bukan menolak mentah-mentah bahwa kita tidak bisa ibaratnya menerima akibat trauma itu, tidak ya. Tapi di dalam Buddhism itu kita tidak boleh merasa menyesal, ada penyesalan di situ akibat dari trauma yang kita peroleh di kehidupan ini. Ya, di dalam Buddhism begitu. Jadi jangan ada kata menyesal akibat dari hal-hal buruk yang terjadi pada kita sehingga kita membuat diri kita trauma. Jangan ada seperti itu ya. Jadi di dalam Buddhism itu cenderung menolak. Kamu jangan menyesal, kamu jangan trauma akibat hal-hal buruk itu terjadi pada diri kamu. Seharusnya kamu menjadikan hal itu gimana untuk kedepannya bisa merubah hal yang terjadi itu, bisa kita rubah ke depannya supaya menjadi lebih baik, supaya kedepannya bisa lebih baik dari sekarang. Jadi kita tidak perlu meratapi selama hidup, membuat diri kita trauma akan hal-hal itu sehingga kita tidak bangkit, sehingga kita tidak semangat lagi untuk hidup. Itu salah ya. Di dalam Buddhism itu menolak hal-hal itu. Justru sebaliknya menjadikan hal-hal itu yang dari trauma itu menjadi satu pengalaman untuk bisa kita rubah untuk kedepannya menjadi lebih baik. Menjadikan sesuatu itu yang trauma itu menjadi pengalaman hidup kita sehingga kita bisa melangkah. Apa yang harus kita langkah ya setelah ini, apa yang kita harus lakukan setelah ini. Nah, itu di dalam Buddhism tidak ada kata penyesalan. Walaupun waktu itu kita trauma, kita ibaratnya terinjak di kubangan air yang kotor. Nah, di dalam Buddhism itu kita harus melangkah, naik dari kubangan air kotor itu. Kita bersihkan kaki kita dengan air bersih. Nah, seperti itu, kita harus tinggalkan akibat trauma-trauma itu untuk ke depan yang lebih baik. Nah, itu pandangan dari Bante. Bante Bun. Trauma ini ada sebuah kata sifat ya. Kalau dalam Buddhis sih nggak ada istilah trauma itu. Kita ingin menambah sedikit. Kalau trauma dalam tidak ambil hal-hal yang positif sih bagus ya pikiran kita. Kalau trauma bahwa hidup ini lahir mati sakit ya, nah, kita ingin cepat-cepat ingin nibbana itu capai sebuah itu ya punya sebuah pikiran yang baik sih kalau untuk pikir begitu. Tapi untuk trauma-trauma yang lain mungkin kita jangan pernah untuk menyerang. Tapi untuk trauma yang positif ya, dunia ini lahir terus mati lagi ya begitu, tua sakit ya gitu, itu bagus trauma yang begitu. Tapi untuk trauma yang buat kita putus asa gitu ya, itu mesti dibuang jauh-jauh. Jadi untuk seperti trauma ini memang tidak begitu dominan di istilah Buddhis, itu tidak ada mungkin hampir. Itu yang sepaham saya dari trauma ini untuk kita hadapin dalam kehidupan di bumi ini. Mungkin ada manusia yang trauma, ibaratnya bahasanya kapok gitu ya, itu ya begitu. Memang banyak hal-hal yang
terjadi itu kepada dia itu, ya itu kita harus ambil sisi positifnya aja gitu, yang semua hal itu akan ada, yang terjadi itu akan ada hal-hal yang baik di kemudian hari untuk kita pelajari. Iya, begitu saja, sekian. Oke, sekarang ini cukup lah ya dari pembahasan ini, beberapa poin ini. Kalau misalnya diingat-ingat ya dari awal sampai sini ya, mungkin ada poin-poin pelajaran yang dapat disimpulkan, dapat bermanfaat, dapat untuk dibagikan. Coba minta dua Bante ini belajar menyimpulkan dari apa yang sudah kita bahas ini, poin manakah yang kira-kira dapat dibagikan untuk Buddha Mamaka dapat pelajari. Nah, silakan Bante Rizky. Ya, kesimpulannya ya, di dalam kehidupan ini kita harusnya mengembangkan pikiran-pikiran yang baik, jauhi dari pikiran-pikiran yang tidak baik, sehingga kita bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Karena kebahagiaan itu tidak dipengaruhi oleh lingkungan ataupun apapun kondisi itu. Kebahagiaan itu kita ciptakan sendiri. Ya. Dan jangan pernah takut trauma ya akibat masa lampau ataupun yang terjadi di saat ini, kita trauma akan hal tersebut. Jangan. Harusnya kita jadikan itu sebagai pemacu semangat kita lagi, pemacu rasa berjuang kita di dalam kehidupan ini untuk menciptakan kehidupan kita yang baik, ya, sehingga kita bisa menjadi pelukis dari lukisan yang kita oret-oret di sebuah kertas. Jadilah pelukis sehingga kita bisa menciptakan lukisan yang indah di kertas tersebut. Lukisan yang indah seperti apa? Lukisan indah itu yaitu dari perbuatan-perbuatan baik kita, ucapan-ucapan baik kita, pikiran-pikiran baik kita. Itulah yang dapat mendukung nanti kita ke step berikutnya, yaitu yang akhirnya akan dicita-citakan oleh umat Buddha, yaitu mencapai Nibbana. Dari lukisan yang indah inilah yang bisa membantu kita untuk merealisasi Nibbana. Ya. Jadi itu kesimpulan dari Bante singkat. Nah, silakan Bante Bun. Ya. Jadi teruslah berkarya dan berkontribusi kepada lingkungan di mana kita berada untuk terus yang hal-hal yang baik untuk diri kita dan juga orang lain gitu. Jadi kita bisa terus bersemangat sendiri dalam arti untuk terus dapat hidup yang lebih baik dan lebih bertujuan untuk masa depan kita, untuk yang lebih baik, hingga kita sampai mampu untuk merealisasikan Nibbana. Jadi kita terus kumpulkan jasa kita, parami kita untuk diri kita sendiri juga, dan juga kita harus juga turut berkontribusi dalam lingkungan yang kita tempatin, baik dimanapun juga kita berada. Kita terus jangan putus asa untuk hal-hal yang baik yang bisa kita berikan semampu kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan kesimpulannya. Berarti pertama di sini, nah,
Yang tadi Bante Bun bilang apa? Yang terpenting itu hati itu apa? Sim. Hah? Sim. Sini apa? Hati ya. Yang terpenting itu hati itu. Bahasa apa? Sim Zui Chung Yao. Hati manusia yang paling penting. Sin Chuin. Hah? Ya, Sim Zui Chung Yao itu. Sin Chui Chung Hati Yao. manusia yang paling terpenting adalah manusia hatinya. Itu dari bahasa apa itu? Bahasa Mandarin ada itu. Mandarin ya. Hakka juga itu. Di manusia yang terpenting dari hatinya. Itu kan sama seperti tema kita saat ini. Gimana pengembangan pikiran. Nah, pengembangan pikiran, bagaimana mengembangkan pikiran, itu kan sudah dijelaskan di awal. Ada para bantenya menjelaskan kira-kira mengembangkan pikiran itu seperti apa. Pikiran yang terkembang itu seperti apa. Sampai masuk ke ada bagaimana caranya kita berpikir untuk membedakan berbagai hal yang dapat kasus-kasus yang ditemui di kehidupan ini dengan cara menyikapinya. Sampai ke arah trauma terakhir tadi. Jadi semua ini merupakan bentuk dari bagaimana seharusnya kita itu memiliki pengembangan pikiran agar tidak sampai pada hal-hal yang buruk yang justru malah sama sekali tidak membawa kemajuan di dalam hidup kita saat ini. Nah, mengenai trauma juga. Nah, kalau misal dalam Buddhis trauma itu seperti apa? Ya mungkin trauma itu merupakan pikiran yang terjebak. Nah, pikiran yang terjebak pada sesuatu yang telah dialami namun sudah tidak lagi nyata. Nah, dan di sana sebenarnya kita memiliki pilihan untuk dapat menghilangkan itu. Tapi kebanyakan orang tidak punya kemampuan untuk keluar dari sana dan terus terjebak seolah membuat kurungan penjara bagi dirinya sendiri sehingga tidak dapat keluar dari delusi yang mungkin itu sifatnya negatif, yang malah juga banyak yang trauma-trauma tertentu membuat seseorang tidak dapat untuk mengambil satu manfaat untuk dilakukan di dalam hidupnya. Itu juga tidak sedikit. Makanya di sini untuk dibagikan pada kesempatan kali ini, di mana pentingnya pengembangan pikiran, termasuk dari apa yang kita buat saat ini juga berupa percakapan, bincang-bincang, diskusi dalam Dhamma. Ini juga sebenarnya tujuan atau sasaran utamanya adalah untuk pengembangan batin, pengembangan pikiran kita masing-masing untuk semakin mengasah kebijaksanaan. Walaupun harus banyak kesalahan-kesalahan, banyak pandangan-pandangan yang mungkin kurang tepat dan lain sebagainya, dan itulah yang mana poin pelajarannya. Karena kita belajar dari mencoba untuk melakukan sesuatu. Tidak peduli apa yang dilakukan itu berupa hal yang benar ataupun salah, tetapi coba dahulu. Karena yang terpenting adalah hati. Selama hatinya itu baik, hatinya itu positif untuk melakukan sesuatu, jadi walaupun mungkin langkah-langkahnya ada yang salah, itu nanti ke depannya akan dapat diambil poin-poin pelajaran berharga. Masih lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Tidak tahu harus membawa hidup ini kemana. Nah, makanya di Wat Tham Kong Pen ini ya, ada kegiatan seperti ini, ada para biku seperti ini, rekan-rekan biku seperti ini. Mungkin ke depannya juga bisa tambah lebih maju lagi, lebih memberikan manfaat yang lebih besar lagi, dan tidak akan tentunya menjadi trauma ya, karena sempat ada hasil produksi yang boleh dibilang gagal produksi ya, namanya pabrik juga ada gagalnya. Tapi itu semoga tidak dijadikan trauma. Nah, karena para Bante sudah berpendapat keduanya bahwa tidak semestinya trauma itu kita pegang terus kita arahkan ke arah yang negatif. Nah, yang mana harus jadikan itu semua untuk mengarahkan kepada sesuatu yang lebih positif. Dan inilah harapannya untuk semakin lebih maju dan berkembang lagi demi keutuhan dari Buddha Sasana kita. Ya, semoga hari ini kita semua senantiasa berbahagia dan semakin lebih berkembang maju lagi di dalam Buddha Dhamma. Ya, silakan Bante Bun kasih penutupan. Salam damai dan sejahtera teman-teman sedama dimanapun berada.
acara ini sampai di sini saja. Ketemu lagi di minggu depan. Salam sejahtera. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe satta bawan sukitata. Namo Buddhaya. Semua materi yang diperbincangkan bukanlah untuk ditelan mentah-mentah. Semuanya masih memerlukan proses penganalisaan lebih lanjut berdasarkan hukum kebenaran. Karena kami membahasnya berdasarkan pengetahuan, sudut pandang, serta opini yang dimiliki. Dan tujuan terselubung yang sebenarnya terdapat di sini adalah untuk bersama-sama memacu ketertarikan para Buddha Mamaka dalam mempelajari Dhamma, serta saling mengasah kebijaksanaan. Semoga kita semakin menambah wawasan dan bertambah maju di jalan Dhamma. Sususang labate panjang. Bersungguh-sungguh mendengarkan dengan baik akan memperoleh kebijaksanaan.